Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas Project Laundry, yang dimana Project Laundry ini merupakan salah satu tugas manajemen proyek informatika. Untuk latar belakang sendiri, dengan meningkatnya kesibukan masyarakat modern, terutama di daerah perkotaan, kebutuhan akan layanan yang dapat membantu meringankan pekerjaan rumah tangga semakin tinggi. Salah satu kebutuhan tersebut adalah layanan laundry. Banyak masyarakat perkotaan yang memiliki waktu terbatas untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk mencuci pakaian, kesibukan di tempat kerja, dan aktivitas sehari-hari, membuat mereka lebih memilih menggunakan jasa laundry. Tidak semua tempat tinggal memiliki fasilitas pencuci pakaian yang memadai. Dengan latar belakang yang kuat dan rencana strategis yang matang, proyek laundry ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik usaha, tapi juga bagi masyarakat luas. Layanan laundry yang berkualitas, praktis, dan ramah lingkungan akan menjadi salah satu pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan solusi pencuci pakaian yang efisien. Nah, untuk visi misi sendiri, yang pertama menjadi penyedia layanan laundry terdepan yang menawarkan kualitas terbaik, kemudahan, dan solusi ramah lingkungan, serta menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pencuci pakaian sehari-hari. Nah, untuk misi, yang pertama itu menyediakan layanan berkualitas tinggi, mengutamakan kepuasan pelanggan, inovasi dan kemudahan, ramah lingkungan, membangun kepercayaan, mengembangkan sumber daya manusia, serta ekspansi dan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, untuk tujuan kita yaitu mendapatkan penghasilan tambahan, itu udah pasti. Langkah awal untuk berusaha dapat menjaga keberlangsungan usaha dan mengembangkannya. Yang keempat itu mendapat penghasilan yang lebih besar daripada penghasilan utama. Nah, pada landasan teori, yang pertama sistem informasi manajemen SIM. Nah, untuk penerapannya, SIM ini kita itu pengelolaan transaksi, pelacakan cucian, manajemen inventaris, dan laporan keuangan. Nah, untuk teori basis data, itu kita penerapannya pada informasi pelanggan, detail detail transaksi, status cucian, dan laporan keuangan. Database rasional seperti MSSQL atau PostgreSQL yang biasa sering digunakan. Nah, untuk teori pengembangan perangkat lunak, itu kita metodologinya mengembangkan seperti Agile atau Waterfall. Dapat digunakan Agile mungkin pengembangan yang interaktif dan fleksibel, sementara Waterfall mengikuti langkah-langkah yang terstruktur. Nah, untuk interaksi manusia dan komputer, untuk penerapannya aplikasi kasir laundry harus dirancang dengan antarmuka antarmuka yang user dan friendly, mudah dipahami dan intuisif untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi pengguna. Nah, yang kelima, teori manajemen operasi. Nah, aplikasi laundry membantu dalam manajemen operasional seperti penjadwalan pencucian, pengelolaan staf, dan pengoptimalan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Nah, yang kedua itu teori akuntansi dan keuangan. Nah, aplikasi laundry harus memiliki modul akuntansi yang mencatat semua transaksi, penghasilan laporan keuangan, dan membantu dalam manajemen kas serta analisis keuntungan. Yang ketujuh itu teori pemasaran digital. Nah, aplikasi laundry dapat dilengkapi dengan fitur pemasaran digital seperti program loyalitas pelanggan, pemberitahuan promosi, dan integrasi dengan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, yang terakhir itu adalah teori keamanan informasi. Nah, aplikasi laundry ini harus memastikan data pelanggan dan transaksi aman dengan menerapkan enkripsi, autentifikasi pengguna, dan layanan langkah keamanan lainnya untuk melindungi data sensitif.
Nah, untuk metodologi penelitian yang pertama itu perencanaan planning. Nah, kami melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama itu pengumpulan kebutuhan dan dokumentasi kebutuhan. Nah, kami juga melakukan studi kelayakan yang merupakan aspek analisis teknis, analisis ekonomi, dan analisis hukum. Untuk desain sistem itu yang pertama arsitektur sistem. Kami merancang arsitektur sistem yang mencakup front-end, back-end, dan basis data. Yang kedua itu desain basis data. Nah, untuk menentukan struktur dan relasi basis data yang akan digunakan untuk menyimpan dan data transaksi, pelanggan, dan inventaris. Yang kedua itu desain antarmuka pengguna yaitu UX atau UX. Wireframing membuat sketsa awal dari antarmuka aplikasi, yaitu kami juga menggunakan metode prototyping, mengembangkan prototype interaktif untuk mendapatkan umpan balik awal yang baik. Nah, yang ketiga itu pengembangan atau development. Nah, yang pertama itu pengaturan lingkungan pengembangan, baik itu pemilihan teknologi, pengaturan dev OPS-nya, yang kedua itu pengkodean. Nah, untuk pengkodean sendiri itu ada sprint planning, yaitu pembagian proyek menjadi beberapa sprint, periode pengembangan singkat berdasarkan metode agile. Yang kedua itu implementasi fitur, pengembangan fitur-fitur yang telah direncanakan adalah sprint terpisah. Setiap sprint biasanya berlangsung selama 1 sampai 2 minggu. Untuk pengujian testing, ini adalah yang keempat, kita juga melakukan beberapa pengujian. Yang pertama itu pengujian unit. Pengujian unit ini kita menguji setiap komponen aplikasi secara terpisah untuk memastikan mereka berfungsi dengan benar. Yang kedua, pengujian integrasi memastikan bahwa semua komponen aplikasi bekerja sama dengan baik. Yang ketiga itu pengujian sistem. Pengujian sistem aplikasi secara keseluruhan untuk memastikan tidak ada kesalahan dan semua fitur berfungsi sesuai spesifikasi. Yang keempat itu pengujian pengguna, melibatkan penggunaan akhir untuk menguji aplikasi dan memberikan umpan balik. Nah, yang kelima ini implementasi. Implementasi nggak banyak yang kita ulik, itu cuma pada peluncurannya aja, melakukan development aplikasi ke lingkungan produksi. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada pengguna staf kasir mengenai cara penggunaan aplikasi. Yang keenam, pemeliharaan atau maintenance. Itu perbaikan bug. Perbaikan bug ini juga termasuk memantau aplikasi untuk mendeteksi bug atau masalah kinerja, memperbaiki bug atau masalah yang ditemukan. Yang kedua itu pembaruan sistem fitur. Yang pembaruan fitur ini mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan dan penambahan fitur, pengembangan dan merilis pembaruan fitur secara berkala. Nah, pada tahap dokumentasi, yang pertama itu dokumentasi pengguna. Kita itu menyusun panduan pengguna aplikasi untuk staf kasir dan manajemen. Yang kedua itu dokumentasi teknis. Menyusun dokumentasi teknis untuk pengembangan termasuk komentar, kode, dan dokumentasi arsitektur. Yang poin 8 itu adalah evaluasi. Evaluasi proyek itu ya wajib dilaksanakan. Untuk mengadakan review setelah setiap sprint untuk mengevaluasi hasil dan proses kinerja. Yang kedua itu mengadakan pertemuan retrospektif untuk mendiskusikan apa yang berjalan baik dan apa yang tidak perlu ditingkatkan. Nah, pada kesimpulannya, menurut hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil keluaran yang ditujukan selama proses pengujian sesuai dengan rancangan sistem informasi kasir laundry. Sistem informasi kasir laundry ini telah berhasil dikembangkan dan dapat berfungsi dengan baik dan benar dan benar. Benar secara sistem yang digunakan merupakan aplikasi berbasis desktop yang dapat dijalankan langsung pada komputer sistem Windows 7, meningkatkan ketelitian pada saat memasukkan data dan penghapusan atau proses pengembalian supaya tingkat kesalahan hasil keluaran dapat diminimalisir sehingga hasil
yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Nah, untuk aplikasinya sendiri nanti dibantu jelaskan oleh teman saya yang bernama Eko Francesco Pakara. Kepada Mas Eko kami persilahkan. Terima kasih. Halo semua, selamat sore. Di sini saya nama Eko Francisco Bakara dan teman saya Fuad Jaki. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi saya yang kita kerjakan dalam project di dalam project laundry yang akan kita lakukan. Ya, di sini teman saya sudah melakukan presentasi tentang laporan yang ada di project laundry tersebut. Nah, saya akan melanjutkan dengan mempresentasikan aplikasi yang kita bikin sebagai pendukung atau sebagai pemenuhan di aplikasi di project laundry tersebut. Di sini kita membuat aplikasi kasir atau kasir laundry. Di sini ada sebagai login sebagai admin. Tampilan login adminnya seperti ini. Login sebagai admin, di sini ada waktu tanggal di kita login sebagai admin, data barang ada pasti ada, laporannya. Nah, di sini barang yang akan kita tambahkan. Di sini ada tampilan barang. Di sini ada tampilan tambah barang, cetak, file kategori, cari barang, nama barang, kategori, stok, harga beli, harga jual, tanggal ditambahkan, aksi. Tambah barang di sini, misal ada yang mau barang kita tambah nih, ada baju, harga belinya ada berapa. Harga beli artinya harga laundry, semisal di sini harga laundrynya 7.000 7.000 di bawah juga bakalan sama 7.000 karena kita memakai ya sama-sama 7.000 semuanya. Kategorinya mungkin dia di sini baju dia masuknya ke baju. Stok barang di sini yaitu jumlah barang misal barang yang kita mau laundry ada 20 atau berapa, mungkin di sini ada hitung biji jadi 13 baju akan kita cuci ke laundry. Di sini ada barang tadi udah ada ya, baju udah ada, berarti celana. Sini celana. Oke, barang masih ditambahkan. Celana di sini ada, tanggal ditambahkan, stoknya ada 13. Ini di sini ada tinggal barang, kalau mau dicetak bisa, karena di sini yang menggunakan sini ada kategori barang. Kategori barang itu ada dua, celana sama baju yang akan bisa di laundry. Laundry yang akan dilakukan itu hanya ada dua, celana sama baju. Mau nambah lagi kayak karpet segala macam ada, silakan ditambahkan. Karena di sini hanya ada dua dan aksinya seperti laundry kapan gitu ya. Di sini ada kasir, untuk pembayarannya ada di kasir. Kita memiliki dua kasir pertama membayar kasir pertama, aplikasi kedua tanggalnya ada berapa sama. Di laporan juga satu, laporan ada ini, totalnya semua ada 14.000. Jadi cetak langsung dan hasil akhirnya begini untuk